Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangatnya hanya di mulut. Kalau pakai gerakan boleh? Boleh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Bisa semuanya? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini adalah hari Senin. Mudah-mudahan di hari Senin ini adalah hari pertama kita sekolah. Atau saya pribadi kerja. Mudah-mudahan diberikan semangat ya teman-teman ya. Ada yang hari ini galau? Ya. Ada yang lagi sedih? Ya. Semuanya semangat ya. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Dio ya. Ya, Pak. Dio. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Dio. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, saya ucapkan ke Dio terima kasih sudah memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, saya pengen tahu dulu nih yang tidak hadir hari ini siapa ya? Ada Saiful, Dani, sama Leo. Saiful, Dani sama Leo. Kenapa ya? Nggak hadir. Oh sakit. Mudah-mudahan Saiful, Dani sama Leo, kita doakan semoga Saiful, Dani sama Leo diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Selesai. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Bapak Pak Dede Badrun Zaman selaku guru BK kalian jurusan TIDL, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan bimbingan klasikal kepada kalian yang bertema tentang stop bullying atau bahasa kita stop perundungan. Oke. Tujuan saya mengambil materi tentang stop bullying adalah untuk mendorong kalian untuk bisa meningkatkan dan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari bullying atau perundungan. Serta saya akan membekali kalian cara memberikan keterampilan serta mencegah atau menangani ketika kalian mendapatkan tindakan bullying, baik kalian menjadi korban, pelaku atau saksi. Jadi nanti saya akan memberikan cara penanganan, keterampilan ketika kalian menjadi pelaku, jadi korban, bahkan jadi saksi. Seru kan teman-teman temanya stop bullying? Seru. Oke teman-teman, terima kasih. Nah sebelum saya lanjut kepada tema, saya akan bertanya kepada kalian dulu.
apakah kalian tahu tentang pengertian bullying? Siapa yang tahu pengertian bullying? Oke, Dio, silakan berdiri, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Saputra. Jadi di sini arti bullying itu adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau berulang kali untuk menyakiti, merugikan dan merendahkan orang lain. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Dio. Oke, pengertian bullying, silakan berdiri deh. Perkenalkan, nama saya Nabil Frida dari kelas 11 IPA 1. Pengertiannya itu bentuk kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan orang lain. Oke, tepuk tangan. Pengertian bullying, satu lagi. Pengertian bullying. Oke, Nicholas berdiri. Perkenalkan, nama saya Nicholas Saputra dari 11 IPA 1. Pengertian dari bullying sendiri itu adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang kali kepada seseorang yang tujuannya untuk menyakiti atau mengancam. Oke, tepuk tangan. Biasanya itu dilakukan kepada sama orang yang merasa dirinya itu lebih tinggi. Oke, tepuk tangan. Tadi kita berbicara pengertian. Nah, sekarang tahukah kalian bullying itu jenisnya apa-apa aja sih? Ayo, aja, silakan berdiri. Sebutkan. Perkenalkan, nama saya Azhar Ahmad Perdana, jurusan BTL 1. Oke. Jenis-jenis bullying. Jenis bullying itu adalah ada verbal, fisik, dan sosial media. Sosial media. Bapak pengen tahu bullying secara verbal. Bagaimana, Azra? Verbal itu adalah contohnya kita ngatain orang tua, dan menghina orang lain. Tepuk tangan untuk Azra. Ada lagi. Tadi bilang Azra ada pembulian secara verbal, sosial, cyberbullying. Ada lagi? Ada, Fahad, Maya, silakan berdiri. Jenis-jenis bullying apa? Fisik, terus verbal, tadi sosial, dan cyberbullying. Oke, kalau fisik bagaimana? Kalau fisik itu mendorong tarik tiba-tiba atau menjadi dan berendah gitu. Oke. Betul teman-teman? Ternyata sebelum saya kasih materi, teman-teman sudah mengenal tentang arti bullying, jenis-jenis. Ya, tapi mungkin Bapak akan lebih jelasnya lagi. Bapak akan memberikan presentasi kepada kalian tentang bullying. Saudara Nikola bisa menjadi operator untuk slide-nya. Next, terima kasih. Oke ya. Oke teman-teman bisa simak ya. Tulis ya, boleh tulis ya. Boleh silakan tulis. Kalau nggak bawa buku silakan pakai handphone. Silakan boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Stop bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang dan disengaja. Perilaku agresif yang berulang dan disengaja. Bentuknya bisa verbal, fisik, atau sosial. Bullying dapat memiliki dampak buruk pada korban. Jadi korban ini bisa berdampak sangat berdampak kepada korban. Bahkan Bapak pernah lihat di berita bahkan ada yang sampai bunuh diri. Tadi Bapak baca berita bahwasanya UNESCO tahun 2020 mengatakan bahwasanya 30% siswa di seluruh dunia itu sudah mengalami pembulian. 30% siswa di dunia sudah mengalami pembulian. Pada sejak apa? Sejak sekolah dasar. Miris tidak teman-teman? Miris. Makanya nanti saya akan bahas lebih detailnya. Oke. Dan dapat merusak ikatan sosial di sekolah dan masyarakat. Next. Oke, definisi dari bullying. Perilaku berulang, disengaja, dan kekuatan yang tidak seimbang. Oke teman-teman bisa lihat, bisa tulis.
Bullying adalah perilaku yang dilakukan secara berulang, bukan hanya sekali. Kalau hanya sekali mungkin orang juga masih memaklumi, tapi kalau udah berulang sampai mengintimidasi, ini yang menjadi faktor dari atau ini adalah dari bullying. Nah, bullying juga dilakukan dengan niat untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada dengan sengaja menghina temennya dengan nama yang jelek, menghina orang tuanya dengan nama yang jelek, terus juga mendorong, memukul, menendang, itu merupakan bullying yang disengaja. Oke ya, paham teman-teman? Dan juga kekuatan yang tidak seimbang. Ini bullying ini terjadi biasanya kepada yang kuat, kepada yang lemah. Jarang sekali yang kuat kepada yang kuat. Kuat apanya Pak? Kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat mentalnya. Biasanya kalau yang kuat mental, fisik dan yang lainnya, kalau melakukan pembulian, tindakan bullying itu dilakukan secara kepada orang yang lebih lemah. Dari sini teman-teman ada yang pernah mengalami pembulian? Siapa dulu? Oke, silakan sebutkan namanya. Kenapa nama saya Nadia Saputra dari kelas 1. Saya pernah mengalami pembulian waktu itu kelas 5 SD. 5 SD. Ya, pembulian itu secara verbal. Verbal. Ya. Saya apa yang menimpa kamu? Waktu itu saya lagi sendiri di kelas. Terus itu tuh ada kelas lain, kelas 6 yang datang. Terus saya lalu menghina saya. Waktu itu saya dan badannya paling besar. Terus apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan pembulian? Saya hanya diam dan melawan Pak. Mereka banyak. Oke. Apa yang menjadi pikiran ketika kamu mendapatkan pembulian? Kamu mikir apa tuh? Mau ngapain? Banyak sih ngelawan, cuma karena mereka itu banyak, jadi hanya bisa diam aja. Terima kasih pengalaman. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad. Saya sering pengalaman bullying dari kelas 4 SD Dari kelas SD. secara fisik. Secara fisik. Bagaimana? Saya ke kantin, terus ke kantin ada kakak kelas saya. Terus saya dipalakin, tapi saya nggak punya uang gitu, terus langsung ditunjukin gitu Pak. Terima kasih Tadi Adit udah bicara sampai ditonjokin, dipukulin, berarti itu masuk pembulian apa? Pembulian fisik ya. Itu lebih ngeri daripada Next. Oke, nah ini jenis-jenis bullying ya teman-teman ya. Tadi udah ada yang jawab tentang jenis-jenis bullying. Siapa tadi yang jawab ya? Paya, coba lagi. Oke. Ini tempatnya jenis-jenis bullying. Ada verbal. Jenis-jenis bullying melalui verbal yaitu dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Nggak perlu saya contohin ya kata-kata kasar ya. Kata-kata kasar menghina, mengejek, dan mengancam. Ini menghinanya, contoh menghina fisik. Oh, kamu gemuk. Oh, kamu hitam. Hidup lagi. Itu sebuah pembulian secara atau dengan ancaman. Ancamannya bagaimana? Dengan ancaman kalau kamu misalkan tidak mengerjakan PR saya, kamu nanti akan saya pukul. Itu masuk pembulian verbal, bentuknya ancaman. Yang kedua, ada jenis-jenis bullying melalui fisik. Ini ada menendang, meninju, mendorong, mencubit. Mencubit nih ada nih. Mencubit atau merusak barang orang lain. Siapa di sini yang suka cubit? Ada? Tidak. Ada yang suka merusak barang orang lain? Ada nggak? Atau misalkan pinjam pulpen sama tip ek orang lain sampai habis, sampai hilang, itu merupakan jenis bullying Nggak boleh. Kalau misalkan pinjam barang orang lain
harus dibalikan atau sudah kembalikan dengan utuh kembali. Gak boleh rusak, gak boleh ini mendorong, mencubit, merusak. Nah ini jenis-jenis bullying melalui sosial, mengucilkan, menyebarkan gosip atau merusak reputasi seseorang. Misalkan di sini teman-teman ada yang suka bergerombol atau bergeng, berlima. Setiap yang berlima ini jalan, yang lain takut. Setiap yang berlima ini masuk kelas, yang lain takut. Karena takut apa? Takut dibully sama yang lima ini. Dengan cara dihina, dengan cara diledek sama yang lima ini. Sampai membuat orang lain dikucilkan, akibat yang 5 orang ini, contoh ya. Terus juga menyebarkan gosip. Jadi gosipnya ini jadi dia mengatakan kepada teman-teman yang lain bahwasanya contoh, oh KM ini seperti ini. Padahal KM-nya tidak melakukan, atau bendaharanya seperti ini, atau sekretarisnya seperti ini, atau wali kelasnya sampai diomongin. Itu merupakan pembulian secara sosial. Nah yang terakhir adalah cyberbullying. Hati-hati nih teman-teman yang punya jari, yang punya kuota dan jari atau yang lainnya, hati-hati. Cyberbullying adalah menggunakan teknologi seperti media sosial untuk menghina atau mengintimidasi. Contoh, temennya perempuan sedang selfie, dimasukin status, langsung karena kamu nggak berpikir dulu mengomentari dengan yang jelek. Apaan sih kamu? Foto kamu jelek aja dipasang. Itu adalah pembulian cyberbullying. Atau misalkan orang lain mendapatkan juara LKS, kamu langsung komentarin, wah segitu juga. Misalkan LKS itu gampang, saya juga bisa, ya seperti waktu aja di Shopee bisa beli, contoh. Jadi nggak ada tuh senang sama orang lain, nggak ada tuh misalkan bisa memotivasi orang lain tuh. Jadi bawaannya menjelekan orang lain di sosial media. Next up. Nah ini faktor penyebab bullying. Jadi bully itu, pembulian itu, perundungan itu ada faktornya atau ada sebabnya. Yang pertama, kurangnya empati. Apa empati? Mungkin tidak memahami perasaan orang lain. Jadi kalau kamu nggak punya empati dalam diri, pasti kamu bakal sering membuli. Jadi kalau misalkan mau membuli, pikir dahulu 1 kali, 2 kali, 3 kali apa yang kamu ucapkan menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti jangan diucapkan. Yang kedua, tekanan sosial. Pelaku bullying mungkin merasa tertekan untuk mengikuti perilaku teman-teman mereka. Pelaku bullying mungkin merasa tertekan untuk mengikuti perilaku teman-teman mereka. Terus yang ketiga juga kurangnya pendamping. Biasanya kalau istirahat, kalau nggak ada guru, kalian bebas kan? Dijelaskan. Nah, bila mana kurang ada pendamping atau nggak ada guru, biasanya pembulian itu terjadi. Jadi di sini KM, wakil KM dan yang lainnya agar segera memantau teman-temannya biar tidak terjadi pembulian di kelas. Yang keempat adalah konflik keluarga. Masalah di rumah dapat menyebabkan stres dan perilaku agresif. Orang-orang yang suka ngebully biasanya mempunyai konflik keluarga. Betul atau tidak? Betul. Jarang loh teman-teman di sini atau siswa di sini yang sehat, yang normal, yang baik, jarang membuli. Tapi orang yang membuli, orang yang menghina biasanya dia punya latar belakang konflik keluarga. Jadi bawa pusing, stres dari rumah dibawa ke sekolah. Next up. Oke, dampak bullying terhadap korban. Nah, ini Bapak bilang tadi kan dampak dari bullying itu sangat-sangat bahaya. 1. Penurunan percaya diri. Orang yang sering dibully, dia nggak bakal percaya diri. Dia nggak berani bicara di depan. Kalau misalkan guru mempercayai dia untuk ke depan, dia nggak mau.
karena kualitas dalam dirinya merasa saya ini nggak bisa, saya ini lemah. Itu karena apa? Karena sering dibully. Yang kedua, masalah kesehatan fisik. Nanti jadi gampang stres, gampang murung, gampang sakit dan yang lain. Yang ketiga, perilakunya agresif. Yang keempat, kecemasan dan depresi. Jadi karena dia sering dibully, dia merasa tiap hari itu takut. Apalagi kalau misalkan yang dibully mau datang, itu deg-degan, cemas, depresi. Wah, ada yang datang ini yang suka ngebully, stres dan yang lain. Yang keempat, dan selanjutnya penurunan prestasi akademik. Sampai prestasi akademiknya pun turun karena dampak dari bully. Yang terakhir adalah perasaan terisolasi dan kesepian. Jadi merasa gak punya teman, merasa gak punya teman-teman yang sayang sama dia, sampai dia ini sering sendiri. Lanjut, next. Lalu peran orang tua dan guru dalam mencegah bullying. Nah ini kalian juga harus paham teman-teman. Jadi ada peran orang tua dan guru dalam mencegah bullying. Jadi orang tua dan guru juga bisa mencegah terjadinya bullying. Yang pertama, komunikasi terbuka, membangun hubungan yang baik dengan anak-anak. Jadi orang tua atau guru dengan anak-anaknya harus saling terbuka. Contohnya apa? Kalau misalkan sekolahnya gimana, pembelajarannya seperti apa, di sekolah teman-temannya baik gak, di sekolah teman-temannya peduli gak, dan yang lainnya. Kalau misalkan ada penindasan atau perundungan, silakan kalian bicara sama orang tua sama guru. Yang kedua, mengajarkan empati. Membantu anak-anak memahami perasaan orang lain. Empati tahu? Yang ketiga, pencegahan proaktif, memberikan pendidikan tentang bullying dan konsekuensinya. Kalau orang tua dan guru harusnya bisa memberikan pencegahan proaktif. Jadi kalau misalkan kita membuli seseorang sampai dengan verbal atau fisik, nanti akibatnya seperti ini. Jadi guru juga harus bisa menjelaskan. Yang terakhir adalah dukungan dan bantuan, memberikan dukungan kepada korban dan membantu mereka mengatasi trauma. Jadi guru atau orang tua harus bisa memberikan dukungan tentang apa? Kepada korban dan kepada orang yang dilakukan perundungan. Next. Ini strategi mengatasi bullying di sekolah. Yang pertama, pencegahannya, melakukan program pencegahan bullying secara menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi, mendeteksi dan mengidentifikasi kasus bullying dengan cepat. Yang ketiga, intervensi, memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi bullying. Yang keempat, memberikan dukungan kepada korban dan pelaku bullying. Next. Nah, ini kesimpulan dan saran. Bullying adalah masalah serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Melalui upaya bersama, baik dari orang tua, guru, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, setelah tadi saya memberikan presentasi kepada kalian nanti akan diberikan pertanyaan, tentang bullying. Nanti kalian buat kelompok menjadi 4. Bisa? Silakan 3, 2, 1 berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Ini mundur dulu.
biar kelihatan kamu. Kurang ke sini, kurang ke sini. Oke, ini LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian jawab, nanti kalian presentasikan setiap kelompok. Nanti kalian tulis di sini. Boleh jawabannya di apa? Diberikan warna ya. Saya sudah siapkan warna. Yang butuh warna di sini ya. Saya kasih waktu 15 menit cukup? Silakan. Apa yang harus dilakukan ketika melihat ini?
Iya, kamu bagus. Oke, teman-teman, kelompok 1 udah tuh. Kelompok 1 sudah. 2, 3, 4 siap. Sudah. Duduknya dirapikan dulu. Siap, semua maju. Maju semua. Maju semua. Saya Pak. Kamu kritik media dulu. Namanya tidak.
boleh di sana dulu. Boleh mundur, boleh mundur. Oke. Kita akan simak kelompok 1 untuk mempresentasi. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang mau bicara? Dari Pak. Sudah nggak, Sam? 3 Bapak di belakang ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bullying. Perkenalkan, nama saya Helmi Mufidah. Nama saya juga Pramudia. Nama saya Raja Renaldi. Nama saya Muhammad Irfani. Nama saya Alen Octavino. Di sini sebelum kita menjelaskan beberapa tentang bullying, di sini kita akan melakukan yel terlebih dahulu Wih, ya keren nih. dari kelompok 1. Siap. Kelompok 1 bisa. Ulang. Dulu Bisa. Oke, 3, 2, 1, silakan. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 bisa. Oke, silakan. Oke, yang pertama, 1. Yang pertanyaan pertama, apa itu bullying? Bentuk kekerasan, ancaman atau paksaan untuk penyalahgunaan atau mengintimidasi korban dan orang lain. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa dampak bullying? Dampak bullying itu ada 6. 1. Penurunan percaya diri. 2. Masalah kesehatan fisik. 3. Perilaku agresif. 4. Depresi dan kecemasan. 5. Penurunan prestasi akademik. 6. Perasaan Dan kesedihan. Lanjut. Yang keempat, bagaimana mengenali bullying? Jadi yang keempat itu ada sengaja terjadi secara berulang-ulang perbedaan kekuasaan. Yang kelima, apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban bullying? Melaporkan kepada guru, orang tua, mencari bantuan kepada teman. Yang keenam, apa yang harus dilakukan ketika melihat aksi bullying? Yaitu memisahkan pelaku dan korban, mengumpulkan barang bukti agar bisa tindaknya dilanjutkan. 7. 7. Bagaimana cara terbaik mencegah aksi bullying? Yang pertama ada tunjukkan prestasi, yang kedua tumbuhkan rasa percaya diri, yang ketiga jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 1 duduk, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Atau langsung dinilai menurut kalian kelompok 1 bagaimana? Bagus. Selain bagus apa? Kreatif. Kenapa kreatif? Gambarnya. Ada yang mau ditanggapi selain itu? Cukup? Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 1 duduk dulu di sebelah sini. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 1
Perkenalkan, nama saya Nikola Syabura. Perkenalkan, nama saya Ika Komarudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama. Perkenalkan, nama saya Yudi Pangestu. Sebelum kita membacakan ini hasil dari perundingan tadi, kita akan Bukan ya. melakukan yel-yel. Siapa kita? Kelompok dua. Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2. Yes, yes, yes. Pertama apa itu bullying? Silakan. Oke, bullying sendiri itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang kali kepada seseorang yang tujuannya itu untuk mengancam atau menyakiti. Biasanya dilakukan kepada seseorang yang memiliki pemikiran bahwa dia itu memiliki kekuatan yang lebih besar gitu. Jadi dia melemah. Yang kedua, apa dampak bullying? Apa dampak bullying? Penurunan percaya diri, masalah kesehatan fisik, perilaku agresif, kecemasan dan depresi, penurunan prestasi akademik dan perasaan terisolasi dan kesepian. Yang keempat. Oke, bagaimana mengenai bullying? Tiba-tiba menjadi pendiam, perubahan suasana hati yang drastis, sulit tidur atau konsentrasi, kurang percaya diri, mengalami perubahan fisik. Yang selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban bullying? Tidak membiarkan menjadi orang-orang yang dipercaya, simpati bukti, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang terakhir, bagaimana cara terbaik mencegah aksi bullying? Laporkan ke orang dewasa yang bisa dipercaya agar ajak teman-teman untuk bertindak tetap tenang dan berani. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Langsung kita nilai ya, bagus atau tidak kelompok 2? Bagus. Kalau nilai dari 10 sampai 100 dikasih nilai berapa? Berapa? 98 ya beda. Oke, terima kasih kelompok 2 tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju ke depan, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo silakan. Simpel saja. Simpel saja. Kelompok 3 silakan kasih dulu. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, kami ingin mempresentasikan tentang bullying. Sebelum itu, kami akan memberikan yel-yel kami terlebih dahulu. Oke, silakan. 1, 2, 3. Kelompok 3, maju! Teman-teman, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendra Sakika. Nama saya Budi Prasetyan. Nama saya Wahyudi. Nama saya Sorjini. Nama saya Muhammad Ari. Silakan. Nomor 1, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku menyakiti atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, atau emosional secara berulang dengan tujuan mengintimidasi atau meremehkan korban. Oke, yang kedua, apa dampak bullying?
Dampak bullying bisa berupa trauma emosional, gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, penurunan prestasi akademis, serta dampak fisik akibat kekerasan. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengenali bullying? Tanda seperti menarik diri, ketakutan, atau cedera tanpa sebab. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban bullying? Jika merasa sudah berlebihan, kita harus menindaklanjuti dan segera mencari seseorang untuk menjadi tempat bercerita. Entah itu teman atau guru, dan mencari cara bagaimana untuk menanganinya. Kemana, ibu, kenapa tidak melawan. Biasanya jika dilawan, sang pelaku pembuli akan semakin gencar. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika melihat aksi bullying? Laporkan kepada guru atau orang dewasa dan jangan ikut mendukung aksi tersebut. Oke, yang terakhir, bagaimana cara terbaik mencegah aksi bullying? Cara terbaik mencegah aksi bullying? Edukasi tentang dampaknya, menciptakan positif dan lingkungan aman, dan tetapkan aturan anti bullying. Oke, terima kasih kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 4. Yes. Jadi santai aja, jangan kaku ya. Ada miring lagi, ada miring. Baik, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sebelum kita melakukan presentasi, kita akan menunjukkan yel-yel kita. Kelompok 4, kita lagi-lagi. Oke, langsung. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti, mengintimidasi orang lain yang dianggap lemah. Yang kedua, apa dampak dari bullying? Korban akan merasakan depresi, kurang percaya diri, masalah kesehatan fisik, dan akan memilih pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Bagaimana mengenali bullying? Perubahan perilaku, tanda-tanda fisik, perubahan emosional, tanda-tanda perilaku. Oke, yang kelima, apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban bullying? Memberitahu kepada pihak sekolah dan melakukan pembelaan atau perlawanan. Apa yang harus dilakukan ketika melihat aksi bullying? Kita harus membantu dan membela korban yang sedang dibully, melaporkan pelaku bullying kepada guru. Oke, yang terakhir, bagaimana cara terbaik mencegah aksi bullying? Mencegah aksinya. Kita tidak memilih teman yang tidak jadi bullying atas sesama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Kira-kira? Oke, kalau kita kasih angka dari 10 ke sampai 100 dikasih angka berapa? Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduknya dirapikan kembali. Oke, silakan duduknya dirapikan kembali seperti awal. Seperti awal. Oke. Oke, teman-teman.
dan yang lainnya. Kelompok 1 saya kasih nilai 90. Tepuk tangan. Kelompok 2 saya nilai 88. Kelompok 3 saya nilai 91. Kelompok 4 saya nilai 89. Jadi teman-teman kelompok mana? Mana 3? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, teman-teman. Tadi kalian sudah tadi kalian sudah menyimak presentasi dari saya. Kalian juga sudah diskusi kelompok. Bagaimana diskusinya? Materi akan segera berakhir, teman-teman. Tapi sebelum berakhir, saya akan Saya akan pengen melihat dulu tugas yang kemarin yang role playing. Boleh ke teman-teman yang sudah bermain peran? Boleh diperlihatkan dulu. Oke. Teman-teman yang tidak bermain peran silakan mundur. Yang ke depan silakan yang bermain peran. Cukup, jangan jauh-jauh. Yang ini udah kan? Tuh kesini aja tuh. Oke, silakan. Kesini tontonin. Yang bermain peran. Oke, ini adalah adegan contoh dari stop pembunuhan pada kelas ya. Di kelas dan di sekolah. Nanti Keisha yang menjadi korban bullying, nanti ada Azrel dan kawan-kawan yang menjadi pelaku bullying, nanti ada Yoga sebagai teman yang menyaksikan ketika ada bullying, dan ada Intan sebagai teman yang membela. Oke, siap? Pemain siap? Ya, oke. Oke, 3, 2, 1, action. Guys ya, kalau sudah terus, itu namanya teman. Kalian jangan gitu, kasihan Kesha. Hai kalian, hentikan. Yang kalian lakukan itu tidak baik. Kesha tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bener kata Intan, baiknya kita jangan membunuh Kesha. Baiknya kita sering rangkul. Kenapa? Dia cuma lemah. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kamu tahu gak? Ya mungkin. Sudah Kesha, kamu yang ada di sini, kamu jangan sedih. Ya mungkin gua terlalu berlebihan. Ya, tidak baik ya. Kalian itu harus saling. Boleh tundung kayak gitu ya. Ya, minta maaf ya Kesha. Ya. Stop. Semoga boleh musiknya dirapikan lagi. Oke, musiknya boleh dirapikan lagi. Ayo. Oke, lagi. Ke depan dulu sebentar. Keisha, apa yang kalian akan lakukan? Ya, Lawan dengan apa? Kan banyak kan? Oke. Ada yang diam-diam meminta pertolongan kepada guru. Lari berarti ya. Oke. Bila mana kalian ada di posisi Ayoga tadi yang menyaksikan teman yang sedang dibully, apa yang kalian akan lakukan?
Wah, jadi mencari yoga ini mencari teman yang lebih. Kalau misalkan saya tanya tadi, apakah perilaku Intan itu baik? Baiknya di mana? Menolong. Oke, berarti alhamdulillah sudah paham semua ya. Oke, jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir sampai role play tadi kita belajar tentang apa itu dampak bullying, pencegahannya, jenis-jenisnya dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak itu bisa bermanfaat. Diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Pencegahan bullying sangat penting karena dapat melindungi kesehatan mental dan fisik. Jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman serta mendorong kesadaran serta pemahaman agar kita tidak membuli orang lain, dan bila mana kita ketemu dengan orang yang dibully, kita bela atau kita laporkan kepada siapa? Kepada guru, orang tua, dan kalian sebagai siswa juga harus bisa terbuka kepada guru dan orang tua bila mana kalian terkena bullying. Oke ya, mungkin itu saja yang Bapak bisa dapat sampaikan. Mohon maaf bila mana ada ucapan perbuatan Bapak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa kita? Desa. Siapa kita? Desa. Siapa kita? Desa. Next kan? Always number one. Lihat kamera semua ke kanan. Oke, kasih jempolnya. Kami dari SMK Negeri 1.